Hai Sobat DRV, salam kenal, saya dengan Dr. Melisa, spesialis penyakit dalam. Apakah Sobat DRV pernah merasakan keluhan seperti dada terasa terbakar, sesak nafas, nyeri dada, bahkan terasa mengganjal di tenggorokan? Apabila pernah, mari kita ikuti diskusi pembahasan mengenai GERD. Apa sih GERD itu? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease yang didefinisikan sebagai gejala atau kondisi di mana ada aliran balik dari muatan lambung atau asam lambung itu sendiri naik ke kerongkongan atau esofagus. Nah, gejala-gejala GERD itu atau gastroesophageal reflux disease itu seperti apa? Gejala utama GERD itu paling sering adalah heartburn atau rasa terbakar di dada. Pasien seringkali datang dengan keluhan sesak nafas, terutama di malam hari, jadi suka ada gangguan tidur. Begitu pula nyeri dada. Nyeri dada yang ditakutkan oleh pasien adalah sering datang, dok apakah saya menderita sakit jantung? Apakah nyeri dada ini dari penyakit jantung? Nah, biasanya memang kita sebut itu sebagai non-cardiac chest pain atau NCCP atau atypical chest pain. Biasanya memang pasien-pasien seperti ini suka kita konsulkan juga ke dokter spesialis jantung untuk menyingkirkan bahwa nyeri dadanya berasal dari jantung. Nah, pasien juga sering kali datang dengan keluhan tenggorokan yang terasa mengganjal atau suara serak bahkan dengan sampai batuk. Nah, ini juga suka kita konsulkan ke dokter THT. Nah, itu apabila asam lambung yang naik ke kerongkongan itu biasanya asam lambung bersifat erosif. Jadi itu suka mengganggu dan bisa menyebabkan batuk atau timbulnya dahak. Nah, biasanya pasien-pasien GERD itu suka mengeluhkan keluhan apabila dia sedang berbaring atau pada saat tidur di malam hari atau bahkan setelah habis makan. Siapa saja sih yang beresiko untuk terkenanya GERD ini? Nah, pertama adalah pasien-pasien dengan berat badan, dengan keluhan berat badan, yaitu pasien-pasien obesitas. Kedua adalah pasien-pasien yang mengalami keterlambatan pengosongan lambung, seperti pasien-pasien gastropati atau pasien-pasien diabetes. Ya, jadi pada normalnya biasanya apabila kita makan ada terjadinya pengosongan lambung sekitar 2-3 jam setelah kita makan, makanan itu sudah turun ke usus. Tapi ada beberapa orang itu ada terjadi keterlambatan pengosongan lambung sehingga makanan atau asam lambung bertahan lebih lama di lambung. Nah, itu menyebabkan bisa terjadinya tekanan meningkat di lambung sehingga aliran balik itu terjadi sehingga GERD, gejala-gejala GERD juga terjadi. Bagaimana dengan cara pencegahan GERD itu sendiri? Pertama adalah kita menjaga pola makan dan pola hidup. Pertama kita bisa berolahraga dengan rutin dan belajar untuk meditasi atau berelaksasi ya. Nah, kedua adalah kita menjaga makan-makanan atau pola makan itu sendiri. Hindarilah makanan-makanan yang berlemak atau mengandung banyak santan dan goreng-gorengan. Kedua, menghindari minuman-minuman yang manis, beralkohol dan juga minuman bersoda. Ketiga, makanan yang asam-asam dan terlalu pedas juga kita hindari dan makanan-makanan yang banyak mengandung tepung terigu dan juga ragi-ragian. Nah, dengan menjaga makan diharapkan gejala GERD itu berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Tentu saja untuk mengatasi juga pola stres. Jadi kita harus belajar banyak mengendalikan diri dan mencegah untuk rasa panik yang timbul, ansietas yang tiba-tiba. Dan penderita GERD itu dianjurkan untuk tidak makan makanan besar mendekati jam tidur. Jadi apabila tidur jam 10 malam dianjurkan untuk 3 jam sebelum jam tidur, yaitu jam 7 malam itu sudah terakhir kali makan besar. Nah, itu supaya untuk tidak terjadinya reflux pada saat beristirahat di malam hari. Seperti itu. Dan dianjurkan untuk tidur dengan bantal yang agak sedikit tinggi dan juga miring ke sebelah kiri. Itu untuk menghindari gejala GERD yang timbul di malam hari. Baiklah, semoga pembahasan pada hari ini membantu pada Sobat DRV yang menderita GERD supaya bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dan juga apabila gejala-gejalanya itu terus-menerus timbul dan mengganggu rutinitas dan aktivitas sehari-hari, sebaiknya dikonsulkan ke dokter pribadinya atau ke profesional untuk mendapatkan terapi medis. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.